Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Akhirnya, Pranajaya dan Bagaspati berhadap-hadapan. Siapakah yang akan memenangkan pertarungan ini? Yuk cari tahu di video berikut ini. Pedang hitamnya berkelebat ganas, menderu ke arah tubuh Pranajaya, sekaligus merupakan 3 buah serangan berantai yang dahsyat. Murid Empu Blorok tidak tinggal diam. Prana segera kiblatkan senjatanya. Pedang putih dan pedang hitam beradu mengeluarkan suara keras dan memercikkan bunga api. Terdengar seruan Prana. Pedang Eka Sakti terlepas dan mental dari tangannya. Sekejap kemudian, senjata itu sudah berada di tangan kiri Bagaspati. Gurumu kelewat sembrono, manusia tangan buntung. Murid masih berilmu cetek, disuruh mencari Bagaspati. Bagaspati angkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Sebut namamu cepat, perintahnya. Pedang hitam di tangan kanan, sementara itu perlahan-lahan mulai turun, siap diletakkan ke kepala Pranajaya. Bagaspati, terdengar satu suara dari samping. Sebelum kau bunuh kawanku ini, harap beri kesempatan padaku untuk bicara. Bagaspati palingkan kepala dengan penuh kegusaran. Rambut gondrong, kau bakal terima sesudah kematian kawanmu ini. Pendekar 212 Wiro Sableng tersenyum. Kami datang secara damai untuk meminta kembali pedang yang telah kau pinjam dari Empu Blorok. Apakah pantas seorang bernama besar sepertimu menyambut kedatangan kami dengan perlakuan seperti ini? Pemuda geblek, pulau ini adalah pulau 1000 maut. Kematian bisa terjadi setiap detik. Siapa yang menyebut nama Bagaspati dengan kurang ajar, berarti mati, kata Bagaspati dengan membentak marah dan muka merah. Engkau masih saja sebut-sebut perkara mati dan menungkas si pendekar 212 sambil cengak-cengir seenaknya. Kawanku sudah bilang bahwa kami datang ke sini untuk minta kembali cambuk api angin. Soal mati atau bisa diurus kemudian kalau kau sudah serahkan cambuk itu padanya. Malah kini kau rampas pedang kawanku ini. Pemimpin, yang satu ini biar aku yang bereskan. Satu manusia bertubuh tegap maju dengan kapak besar di tangan kanan. Namanya Surang Wilis. Dialah yang telah mengetahui kedatangan Prana dan kawan-kawan, yang kemudian melaporkan pada Bagaspati. Bagaspati anggukan kepala. Lekas bereskan dia, Surang. Sobat, kalau kau punya senjata, silakan keluarkan. Aku tak begitu senang membunuh manusia bertangan kosong. Bentak Surang Wilis yang saat itu sudah berdiri di hadapan Wiro Sableng. Wiro Sableng garuk kepala. Aku tak ada senjata. Bisa pinjam pedang hitammu, Bagaspati? Tentu saja kemarahan Bagaspati, si kepala bajak laut, menjadi naik ke kepala. Surang,
bekas bunuh manusia. Itu, teriaknya. Kapak di tangan Surang Wilis menderu laksana topan. Detik senjata itu berkiblat, detik itu pula lah terdengar jeritan Surang Wilis. Tubuhnya mencelat mental beberapa tombak, dan kapak yang tadi dipegangnya tahu-tahu sudah berada di tangan Wiro Sableng. Semua mata melotot besar seperti tak percaya melihat kejadian itu. Di ujung sana, Surang Wilis mencoba bangun dari tanah. Dia berdiri gontai seketika sambil memegangi dadanya. Mulutnya membuka seperti hendak mengatakan sesuatu, tapi yang keluar dari mulut itu bukan suara, melainkan darah kental dan segar. Sesaat kemudian, tubuh Surang Wilis melongsor pingsan ke tanah. "Anak-anak, tangkap hidup-hidup ini," perintah Bagaspati penuh kemarahan. Habis berkata begitu, dia segera menyerang Prana dengan pedang di tangan. Satu tusukan cepat dikirimkannya pada Prana. Ketika si pemuda bersurut ke samping kanan, Bagaspati membabat dengan pedang Eka Sakti yang ada di tangan kirinya. Namun saat itu, satu senjata aneh berkelebat ke arah kepalanya, membuat Bagaspati cepat-cepat urungkan serangan. Ketika dia berpaling, senjata aneh itu membalik lagi dan menderu ke perutnya. Yang menyerang pemimpin bajak laut ini bukan lain Sekar dengan senjata rantai petaka bumi. Kegusaran dan kemarahan Bagaspati tiada terkirakan. Dia membentak keras dan sekaligus tebar serangan pada Prana dan Sekar. Sewaktu Bagaspati memerintahkan anak-anak buahnya menangkap pendekar 212, maka 5 manusia bertubuh katai maju ke muka. Masing-masing mereka memegang sebuah jala hitam. Satu di antara kelimanya berteriak memberi komando. Maka 5 pasang tangan bergerak dan 5 buah jala hitam menebar mulai dari kaki sampai ke kepala Wiro Sableng. Pendekar 212 gerakan kedua tangannya sekaligus. Angin deras memapasi 5 buah jala itu. Tapi anehnya, jala-jala itu tiada sanggup dibikin mental oleh pukulan dahsyat sang pendekar. Dengan kecepatan luar biasa, salah satu dari jala menjerat tangan Wiro Sableng. Murid Eyang Sinto Gendeng ini betot tangannya untuk menarik jala, dan si katai yang memegangnya sampai tahu-tahu jala itu bergerak cepat dan kini menjirat sampai ke bahu. Di kejap yang sama, jala kedua menjirat kaki kiri Wiro Sableng. Jala ketiga melibat pinggang. Jala keempat membungkus kepala sampai ke dada. Dan jala kelima melingkar di betis kaki kanan. Terdengar lagi teriakan salah satu dari 5 manusia katai itu, dan semua mereka menggerakkan tangan masing-masing. Maka sekali tarik saja, tubuh pendekar 212 tergelimpang dan bergulingan di tanah. Seluruh tubuh, mulai dari kaki sampai ke kepala, terjerat jala. Pendekar 212 kerahkan tenaga dalam ke ujung 2 tangannya. Tapi kejut Wiro Sableng tiada terkirakan sewaktu menghadapi kenyataan bahwa dia tak sanggup merobek atau membobolkan jala itu dengan 10 jari-jari tangannya. Wiro lipat gandakan tenaga dalamnya. Tetap sia-sia belaka, malah libatan jala semakin ketat. Tubuh Wiro terhempas ke sebuah pohon. 5 manusia katai anak buah Bagaspati segera mengurungnya. Masing-masing mereka siap membungkuk untuk menotok tubuh pendekar 212. Wiro pejamkan mata, mulutnya komat kamit. Pada saat 10 ujung jari hendak melanda menotok badannya, maka terdengarlah bentakan yang luar biasa kerasnya. Ya! 2 larik sinar putih yang panas dan sangat menyilaukan menderu. 5 manusia katai mencelat dan meraung. Ketika tubuh mereka terhempas ke tanah, kelihatanlah bagaimana pakaian dan kulit mereka melepuh hangus dan hitam. Kelimanya tiada berkutik lagi, tanda tak ada satu pun saat itu dari manusia-manusia katai ini yang masih bernapas.
Wiro telah lepaskan 2 pukulan sinar matahari sekaligus. Melihat 5 jala sakti, demikian nama kelima manusia kata itu menemui kematian, maka seluruh anak buah Bagaspati segera menggempur Pendekar 212. Di lain pihak, Bagaspati sendiri saat itu tengah mendesak hebat Pranajaya yang bertangan kosong dan Sekar yang bersenjatakan rantai petaka bumi. Paling lama, kedua muda-mudi ini hanya akan sanggup bertahan sebanyak 5 jurus. Pendekar 212 memandang berkeliling. Kira-kira 60 orang anak buah Bagaspati yang memegang berbagai macam senjata mengurungnya sangat rapat. Bagaimana kelanjutan Wiro Sableng alias Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212, Sekar dan Pranajaya menghadapi gerombolan anak buah Bagaspati? Temukan ketegangannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.